Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita sama-sama akan siapkan hati kita masuk dalam renungan harian kita di malam hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang indah bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di malam hari ini, bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh Kudus yang selalu menolong, selalu menyertai kami di malam hari ini Bapa. Di malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa, karena kami tahu firman-Mu inilah yang memberi kekuatan kepada kami, firman-Mu inilah yang memberi pengharapan kepada kami Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini Bapa, kami kuat karena kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami Bapa. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak berlambatan waktu, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua di malam hari ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya ulangi sekali lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini saya beri judul kuat karena firman. Kuat karena firman. Sedikit kita melihat latar belakang penulisan dari kitab Timotius ini. Kitab Timotius ini ditulis oleh Paulus dan disampaikan kepada Timotius. Siapa Timotius? Timotius adalah anak didik dari Rasul Paulus. Jadi Paulus mengajari kepada Timotius bagaimana dia harus menjadi seorang yang pelayan yang berkenan kepada Allah. Paulus mendidik Timotius dari kecil. Jadi Paulus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Paulus mendidik Timotius dengan firman Tuhan. Di dalam tulisannya yang disampaikan kepada Paulus yang kita baca di malam hari ini, Paulus juga sampaikan kepada Timotius bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mengajar, bertujuan untuk menyatakan kesalahan, bertujuan untuk memperbaiki kelakuan, bertujuan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Judul firman Tuhan saya beri judul firman Tuhan, saya beri judul kuat karena firman. Ya, berapa banyak firman Tuhan yang datang kepada kita selama kita percaya kepada Yesus. Mungkin dari saat kita kecil, kita dilahirkan sebagai orang Kristen, hingga sampai saat ini, berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu firman Tuhan yang datang kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sebegitu banyaknya firman Tuhan yang datang kepada kita, apakah kita sudah bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan? Benarkah firman Tuhan itu sudah mengajari kita? Benarkah firman Tuhan itu sudah menyatakan hal-hal yang tidak dikenal? Perbuatan-perbuatan kita yang melenceng. Jangan bosan untuk dengar firman Tuhan. Pasang telinga kita untuk kita mendengar firman Tuhan.
Karena jelas dikatakan firman Tuhan itu yang mengajari kamu. Firman Tuhan itu yang menyatakan kesalahanmu. Sehingga apa? Ketika kita berbuat salah, kita sudah melenceng dari jalur firman Tuhan. Kita sudah mulai menyerong firman Tuhan yang kembali meluruskan kita. Firman Tuhan itu ibarat sebuah pagar yang memagari kita. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh. Terus firman Tuhan apa? Firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan bertujuan untuk memperbaiki kelakuan. Kita lihat kelakuan kita yang bobrok, kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, bisa diperbaiki lewat apa? Lewat firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan menyatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Artinya apa? Dia yang menerangi jalanku. Sehingga apa? Kita dapat melihat jalan itu. Kita bisa melihat jalan yang dahulu gelap, yang kita mungkin berjalan dengan meraba-raba. Mata kita tidak bisa melihat. Karena apa? Dalam kegelapan. Tetapi firman Tuhan dikatakan apa? Firman Tuhan itu pelita yang menerangi kegelapan itu. Sehingga apa? Mata kita dapat melihat. 4 hal ini yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Bahwa firman Tuhanlah dikatakan tadi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan yang terakhir untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan juga bertujuan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jangan bosan dengan firman Tuhan. Karena apa? Itulah didikan daripada Tuhan. Firman Tuhan itu didikan daripada Tuhan. Kita tidak bisa minta firman yang bagus-bagus yang datang pada kita. Minta firman yang isinya berkat-berkat saja. Kalau kita minta yang enak saja, ibarat sebuah mata pelajaran yang kita sukai saja, kita tidak akan bisa ketika ujian datang dengan mata ujian yang lain, mata pelajaran yang lain. Jadi firman Tuhan datang kepada kita untuk mendidik kita. Untuk apa? Mendidik kita dalam kebenaran. Untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita jika kita tidak berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini di malam hari ini, biarlah boleh menjadi kekuatan kepada kita, memberi pengertian kepada kita. Jangan bosan akan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan terus menolong kita. Mazmur 119-105 katakan tadi, firman Tuhan itu pelita yang memberi terang kepada kita, yang menerangi jalan-jalan kita, yang menuntun kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama akhiri renungan kita di malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan di malam hari ini buat kasih-Mu yang indah, buat firman-Mu yang datang kepada kami. Biarlah kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh terus menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih. Biarlah meteraikanlah firman-Mu ini dalam setiap hati kami Bapa, sehingga apa yang kami dengar di malam hari ini termeterai dalam hidup kami Bapa, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa negara ini. Biarlah Tuhan tolong bangsa dan negara ini, bahkan pemerintahan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang turun tangan, Engkau yang memulihkan setiap bangsa kami ini Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat GPD Efrata yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan tolong Bapak Gembala yang ada, biarlah Tuhan terus memberkati Bapak Gembala bersama keluarga yang ada Bapak. Bahkan jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan tolong campur tangan dalam setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka Bapak. Bahkan kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian daripada mereka semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah nama-Mu Bapak. Kami akan akhiri persekutuan kami, renungan harian kami di malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.